Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi semuanya. Senang sekali pagi ini kita boleh kembali saat teduh lagi ya. Masih dalam tema ketaatan dan kita akan berdoa. Bapak terima kasih buat hari ini, kesempatan yang baik buat kami merenungkan firman-Mu. Ajarkan kami value-value daripada kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan jadikanlah kami anak-anak-Mu yang taat mulai hari ini. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus urapi kami. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan masih dalam tema ketaatan dan hari ini saya yakin setiap saudara sudah melangkah lebih baik dari waktu ke waktu hidup dalam ketaatan akan kebenaran firman. Nah hari ini agak sedikit panjang kita akan baca firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima ya. Tuhan katakan bahwa ketaatan itu akan membawamu kepada kemenangan-kemenangan. Seperti apa? Mari kita lihat. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang kelima dikatakan begini. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Saya ulang sekali lagi. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Anda melihat bahwa saudara dan saya sebagai anak-anak Allah, Tuhan menjanjikan bahwa kita ini bisa mengalahkan dunia. Kita ini pemenang, saudara itu pemenang. Tetapi berapa banyak kita menjadi kalah dalam hidup ini? Berapa banyak kita menjadi lemah dalam hidup ini? Kenapa hidup kita selalu jadi bulan-bulanan? Karena kita nggak tunduk sama Tuhan. Alkitab katakan bahwa orang yang lahir dari Allah itu mengasihi Allah. Dan orang yang lahir dari Allah mengasihi orang-orang yang juga lahir dari Allah. Artinya kasih kita kepada Allah itu juga kita tunjukkan kasih kita kepada sesama. Itu sebabnya kalau saudara dan saya hari ini mau jadi pemenang, simple sekali. Kasih Allah dan kasih sesamamu. Ketika saudara dan saya mengerjakan dua bagian ini, saudara akan menjadi pemenang. Ingat, ketika engkau tidak bisa mengasihi sesamamu, itu artinya kita kalah loh. Paulus pernah berkata, adanya saja persoalan di antara kamu, itulah kekalahan kamu. Itu sebabnya mari sama-sama kekasih Tuhan, lakukan saja apa yang Tuhan inginkan. Taat mengasihi Allah dan taat juga mengasihi sesama. Jangan ada permusuhan. Jangan ada sakit hati. Amin. Kalau Anda ingin mengalahkan segala yang ada di dunia ini, belajarlah untuk hidup di dalam damai satu dengan yang lain. Alkitab ini adalah sebuah kebenaran. Saya percaya kalau Tuhan berkata, perintah-perintahku tidak berat. Perintah Tuhan tidak ada yang berat. Tidak mungkin Tuhan memberikan perintah kepada kita, perintah itu nggak bisa kita lakukan. Mengampuni berat atau susah? Bagi saudara yang tidak menyadari pengampunan daripada Tuhan, mengampuni adalah sesuatu yang berat. Mengasihi itu berat apa tidak? Hanya orang yang tidak menyadari bahwa dirinya dikasihi Allah, maka mengasihi itu adalah sesuatu yang berat. Hanya orang yang menerima kasih yang bisa berbuat kasih. Hanya orang yang menerima kebaikan dari Tuhan yang bisa berbuat kebaikan. Pertanyaan saya, saudara sudah menerima kasih dari Tuhan belum?
Saudara sudah menerima kebaikan dari Tuhan belum? Orang yang sudah bisa, orang yang menyadari dirinya telah menerima pengampunan, harusnya dia bisa memberi pengampunan kepada banyak orang. Amin. Ini kebenaran, ini value kita. Itu sebabnya taat akan firman adalah bagian yang harus kita kerjakan. Kebenaran tidak akan pernah mengubahkan hidup kita kalau kebenaran itu tidak pernah kita lakukan. Just do it. Lakukan saja. Amin. Kalau saya menerima sesuatu dari saudara, maka saya akan berkata terima kasih. Kenapa saya berkata terima kasih? Karena saya menerima sesuatu dari saudara. Tapi kalau saya memberikan sesuatu kepada saudara lalu saudara gak bilang terima kasih, Anda kenemenen. Ya tahu ya, kenemenen itu terlalu. Saudara menerima dari Tuhan kebaikan, Anda gak bisa berbuat kebaikan. Itu namanya terlalu. Anda menerima pengampunan dari Tuhan, Anda gak bisa mengampuni orang lain, itu namanya terlalu. Perintah Tuhan itu tidak berat. Amin. Perintahnya sederhana. Taati kebenaran dan engkau akan menjadi pemenang-pemenang dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tetap semangat, mau terus belajar tentang ketaatan, mau belajar taat kepada Tuhan, kerjakan, just do it. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari yang luar biasa kami boleh belajar tentang kebenaran-Mu akan ketaatan. Ajarkan kami, Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan, dan hari ini berkati seluruh aktivitas daripada semua anak-anak-Mu. Toko kami, warung kami, semua usaha yang kami kerjakan, studi anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah hari ini menjadi hari kemenangan yang luar biasa, karena kami hidup mengasihi Tuhan, hidup mentaati semua kebenaran firman Tuhan. Angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel mengalir dalam hidupmu hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.